Di tengah wabah corona, pemerintah kembali menaikkan besaran defisit APBN 2021 dari 4,7% menjadi 5,2%. Pelebaran defisit APBN tentu saja akan diikuti dengan kenaikan jumlah utang pemerintah untuk menambal belanja negara. Kita juga harus memastikan prioritas untuk 2021 dan juga pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor. Ekonom Indef Eko Listianto menilai pelebaran defisit APBN memang jadi opsi pemerintah untuk mengoptimalkan kebijakan moneter dalam mendorong sektor real. Namun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam berutang. Mengingat utang yang ada saat ini belum optimal dalam mendorong perekonomian. Realisasi belanja negara pada semester 1 2020 baru mencapai 39%. Sementara defisit APBN sebesar 1,5% dari PDB. Nah, kalau kita perhatikan sejauh ini program ekonomi nasional ya, pemulihan ekonomi nasional ini terlihat sekali bahwa sebetulnya antara kecepatan kita menarik utang dengan kecepatan dari merealisasikan anggaran ini masih belum seimbang begitu. Artinya kita masih butuh untuk mempercepat sisi realisasi sehingga nanti setiap rupiah peningkatan utang yang kita lakukan ini memang benar-benar bisa optimal untuk mendorong perekonomian. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA menyatakan seharusnya utang adalah jalan terakhir yang diambil pemerintah dalam menutup defisit APBN. Utang itu bisa menjadi salah satu alternatif, tetapi menurut saya ini menjadi alternatif terakhir gitu ya. Sebelum melakukan pencarian sumber-sumber pendanaan yang lain. Misalnya yang pertama bisa menggunakan sisa anggaran lebih pemerintah tahun sebelumnya, tahun 2019 untuk dimaksimalkan untuk penanganan COVID. Yang kedua misalnya melakukan realokasi anggaran terhadap belanja KL, belanja kementerian dan lembaga. Yang menurut saya hingga saat ini realokasi anggaran KL itu belum maksimal, baru hanya sekitar 73 triliun yang didapatkan dari realokasi tersebut. Menurut data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah hingga Juni 2020 mencapai sekitar 5.264,07 triliun rupiah atau sekitar 32% dari PDB. Hingga akhir tahun diperkirakan rasio utang bisa mencapai 37% dari PDB. Besarnya utang berbahayakah bagi perekonomian? Selamat malam pemirsa. Kalau kita bicara mengenai kondisi perekonomian yang makin terkontraksi, ini memang sangat kontradiktif dengan kondisi kasus corona yang terus meningkat dan jumlahnya sampai saat ini sudah melebihi 100.000 kasus. Tentunya ini akan berdampak signifikan kepada upaya penyelamatan ekonomi, mengingat kalau ini semakin panjang maka dana yang dibutuhkan untuk bisa menyelamatkan perekonomian kita dari jurang resesi ini akan semakin banyak. Nah, untuk itulah di edisi kali ini Indonesia Business Forum mengangkat bahasan mengenai defisit APBN melebar, ekonomi dalam bahaya. Dan untuk membahas tema kita pada malam hari ini saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Mas Eriko Sotarduga. Mas Eriko, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan hadir, Mas Eriko. Selanjutnya ada Ketua Umum Apindo, Mas Haryadi Sukamdhani. Mas Haryadi, selamat malam. Selamat malam. Sehat, Mas? Anohara, masih bisa senyum, Mas? Alhamdulillah. Senyumnya cuma paksa. Oh, iya. Nah, ini tadi udah pakai ini, sekarang dibuka karena Mas Haryadi ini. Kita lanjutkan. Ada ekonom Mas Derajat, Ibu Mas Derajat. Selamat malam. Sehat, Mas Derajat? Selamat malam semuanya. Ini kalau lihat Mas Derajat kayaknya hitung-hitungannya sudah semakin banyak ini defisitnya atau kontraksinya. Dan berikutnya ada praktisi pasar modal Mas Luki Bayu Purnomo. Mas Luki, selamat malam. Brigita, selamat malam. Ini karena mungkin kontraksinya nggak terlalu besar gitu ya, nggak terlalu banyak, Mas Luki masih bisa senyum bahagia gitu ya. Dan kita juga sudah terhubung via video conference dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Pak Febrio Nathan Kacaribu. Pak Febrio, selamat malam.
Ya, nanti kita akan berbincang juga dengan Pak Febri untuk mengkonfirmasi lebih jauh seperti apa kemudian hutang yang rencananya akan ditambahkan oleh pemerintah dan berapa besarannya. Tetapi sebelumnya kita coba tanya dulu deh kepada DPR, Mas Eriko. Kementerian Keuangan sudah izin ya akan menambah hutang kepada DPR sebelum reses tentunya. Ya, jadi begini, Mbak Brigita Manwara, juga bagi kita semua pemirsa yang ada di rumah, juga rekan-rekan saya di sini, Mas Derajat, Mas Luki, dan juga Mas Haryadi. Sebenarnya kan dengan adanya Perpu, peraturan pengganti undang-undang ini, pemerintah memang mempunyai lebih leluasa seperti itu. Tapi tentunya kami sebagai di legislatif yang bersifat mengawasi, memberikan juga masukan, kami tentu betul-betul memantau, betul-betul mengikuti, betul-betul juga meminta kepada pemerintah ya melalui Menteri Keuangan untuk setiap hari kami bisa mengikuti apa perkembangan-perkembangan yang ada. Karena begini Mbak Brigita, memang kalau kita melihat dalam pandemi COVID ini kan tidak bisa sesuatu itu dihitung dengan terlalu jauh, katakan perkembangannya. Tapi ini menyangkut hari demi hari. Seperti contoh realisasi dari anggaran. Kan banyak yang juga disampaikan juga oleh Presiden bahwa realisasi itu kenapa tidak bisa maksimal. Dan kami di DPR, Mbak Brigita, ini juga perlu kepada kita semua. Pada awal periode yang lalu kami masukin setelah reses ya, Ketua DPR Mbak Puan Maharani, kami semua dengan Komisi 11 mengundang BPK. Karena kami juga melihat ada kemungkinan-kemungkinan Mas Haryadi, Mas Luki, Mas Derajat, kekhawatiran dari pelaksana negara untuk memakai anggaran dalam situasi yang seperti gini. Padahal kan dalam situasi seperti ini, kalau semua ini menjalankan dengan segala hal yang terlalu katakan rumit, akhirnya yang dirasakan masyarakat juga menjadi terbatas. Nah ini yang kami minta untuk ini bisa diselesaikan dengan baik. Bahkan pada saat itu juga saya menyampaikan kepada Ketua BPK bahwa sebenarnya dalam hal ini BPK bisa menjemput bola untuk juga bisa mengajak semua institusi negara untuk bersama-sama dan bahkan menempatkan saja langsung orangnya di sana bersama-sama juga kalau perlu dengan KPK, dengan Kejaksaan Agung, dengan kepolisian. Kenapa? Dalam hal gini kecepatan bertindak itu yang paling penting. Bukan bicara nanti kalau birokrasi semua diikutin dengan ini, akhirnya belum katakan bantuannya jangan-jangan sudah rusak sebelum sampai di tempat yang membutuhkannya. Nah, pada kenyataannya sekarang juga bansos dan lain-lain, kita tidak mengatakan 100% sudah langsung sempurna, tetapi kenyataannya sudah terdistribusi dengan baik. Dan Mbak Brigita, kami juga meminta kepada BPS, ya, BPS pada saat beberapa waktu yang lalu kan juga mendata kependudukan, mendata masyarakat kita yang membutuhkan bantuan. Nah ini kami minta untuk detail, karena persoalan-persoalan yang ada di negara kita acap kali mengenai data-data ini yang selalu berseliweran. Nah kami meminta hal ini untuk difikskan supaya nanti bantuan itu yang diterima oleh masyarakat itu menjadi betul-betul tepat sasaran. Jangan seperti kemarin di DKI ada anggota DPRD Mas Derajat yang nerima bantuan, itu kenyataan yang ada. Nah, tapi ini ke depan tidak boleh lagi terjadi hal seperti itu, Mbak Brigita. Utangnya sebenarnya sudah 5.600 lebih dan tentunya ini mengkhawatirkan kalau harus ditambah lagi. Tapi kita sudah tidak punya uang untuk bisa mengupayakan agar kontraksi ini tidak semakin dalam. Nah, kalau Mas Derajat, dari catatannya Mas Derajat, masih perlu kita utang? Itu pertanyaan yang sangat berat untuk jawabnya. Karena begini, saya ingin tanya Mas Haryadi, ini kan pengusaha ya. Kalau 51,4% dari penghasilan perusahaan Mas Haryadi habis untuk bayar utang, itu bagus enggak kira-kira? Ya tentunya memang kalau dalam kondisi kondisi ideal ya Mas ya, tentu harus rasio equity dan hutang itu memang harus di-maintain. Nah ini kan memang agak berbeda ya kaitan perusahaan dengan negara. Nah negara ini memang kalau kita melihat Indonesia dibandingkan dengan negara-negara peer kita deh gitu ya terhadap PDB ini kan memang relatif sebetulnya masih rendah. Cuman memang di sini yang menurut pandangan kami yang kita itu kadang-kala kita menyia-nyiakan momentum pada saat kondisi
kita punya peluang, kita tidak bisa memaksimalkan. Nah, kadang-kadang kita selalu dipepet dalam kondisi-kondisi krisis seperti ini. Tahun 98 juga begitu, 2008 begitu. Sekarang seperti itu. Jadi memang mungkin PR kita bersama lah ke depan itu dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, itu yang memang harusnya dikedepankan ya. Gitu. Memang kekhawatiran tentang penambahan itu ya kalau kita di korporasi karena kita harus strict ya, karena memang equity dan loan itu memang harus dijaga. Kalau perusahaan itu pasti, karena kalau perusahaan kan nggak ada nyawa cadangan, Mas. Yeah. Kalau negara nyawa cadangannya banyak karena ditanggung oleh rakyat 270 juta orang. Ditanggung oleh rakyat. Jadi gini Mbak Brigita, tahun 2019 itu kita harus membayar utang tuh 685 triliun. Penerimaan pajak kita itu 1.332,1 triliun. Jadi 51% dari penerimaan pajak kita itu habis buat bayar utang. Ini belum krisis loh ya, belum kena pandemi kita. Kalau dibanding dengan penerimaan negara secara keseluruhan itu 35% dari penerimaan negara itu habis hanya untuk bayar utang, pokok dan bunganya ya. Nah, jadi saya terus terang ya, kalau kita memakai dasar debt ratio yang memang dipakai di dunia, itu memang kita baru masuk ke wilayah kuning ya. Kemarin wilayah hijau karena di bawah 30%. Sekarang kita sudah di atas 30% ya. Tapi masih di bawah wilayah merah. Jadi sudah masuk wilayah Golkar nih Mas, Mas Eriko, tapi belum masuk wilayah PDI gitu. Saya pikir tadi biru karena bebas utang gitu. Jadi yang kena hijau, kuning sama merah ya. Nah, merah ini kan di atas 60%. Nah, kita masih sekarang baru masuk 30,4 kalau nggak salah itu. Sudah mulai masuk wilayah situ. Jadi kalau dari sisi itu memang kelihatannya aman gitu loh. Cuma kan yang menjadi persoalan, tax ratio kita itu rendah sekali. Nah, dibilang aman 30% itu adalah karena tax ratio. Nah, dengan tax ratio yang rendah sekali, akibatnya itu tadi banyak sekali porsi pendapatan negara yang habis untuk bayar utang. Nah, sekarang tentu dilematis sekarang dengan kondisi seperti ini. Di satu sisi negara harus mengambil alih peranan yang sekarang hilang dari swasta. Swasta ini kan mestinya kan investasi swasta, konsumsi rumah tangga ini yang berputar cepat. Tapi karena mereka ambles, negara harus ambil alih. Negara harus ambil alih, uangnya nggak ada. Nah, ini dilematis ya. Ada yang usul cetak uang, ada yang usul cetak utang. Nah, kalau saya pengen negara memaksimalkan dulu sumber pendapatan yang belum tergali ya. Begitu mentok-mentok, nah dihitung ulang betul nggak sih kebutuhan kita untuk stimulusnya itu 685 triliun nggak sekarang nih? Berapa? 800 triliun seperti sekarang ini. Yang aslinya itu berapa sih ya? Karena begitu kita sisir itu ternyata ada beberapa hal yang nggak klop ya. Saya kasih contohnya ya, misalkan pemerintah itu masih punya utang juga ke PLN 45 triliun belum dibayar. Yang bisa membuat PLN kalau tidak tapi dibayar di sini 2 bulan pemerintah lagi. Betul di sini. Tapi di sini pemerintah juga mengatakan di dalam matriks yang disampaikan oleh Menteri Keuangan beberapa waktu lalu itu ada untuk anu listrik ya kan, ada untuk porsi listrik. Nah, ini kita perlu telusuri betul porsi untuk pembebasan listrik ini dengan kok uang PLN-nya belum dikembalikan. Sebentar saya cek. Katanya sudah dialokasikan, tapi ternyata belum dialokasikan ya. Ternyata belum dibayarkan ya. Kemudian juga misalkan DTP perpajakan. DTP pajak itu kok sekarang dimasukkan di dalam stimulus, padahal selama ini kan memang ada DTP pajak itu gitu. Nah, jadi kita perlu hitung ulang lah. Dalam arti begini, maksudnya
kita perlu betul hitung ulang, dan saya berharap teman-teman di DPR nanti bisa menyisir betul itu sebenarnya kebutuhan stimulus kita yang real itu berapa, ya. Kemudian sumber dana yang sudah dimaksimalkan berapa, sumber dana yang belum terambil itu berapa, sehingga kita nggak setiap saat dibombardir dengan berita defisit perlu dilebarkan, utang perlu ditambah dan sebagainya gitu loh. Dan semuanya dari satu sumber doang, dari satu sumber, yaitu dari utang. Lapangan banteng saja. Nah ini yang menurut hemat saya agak kurang pas ya. Makanya di dalam pandangan fraksi PAN waktu untuk APBN itu yang dibacakan oleh Mas John R. Rizal, kami mengatakan jangan sampai nanti ini menjadi kebanyakan accounting gimmicknya gitu. Jadi kita menyadari bahwa kita perlu bersama-sama, kita sadar bahwa kita perlu memaksimalkan sumber daya yang ada ya, tapi hitung-hitungannya yang benar dong. Nah, untuk hitung-hitungannya yang benar ini terbuka lah, supaya nggak semuanya ada di kantong Kementerian Keuangan, terus akhirnya Presiden marah, ternyata kemudian aturan mainnya belum ada. Aturan mainnya belum ada, serapan rendah, ya orang mana bisa menyerap kalau aturan mainnya belum ada. Aturan mainnya baru keluar sekitar seminggu setelah Presiden marah kan. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan, tolong transparan dah untuk urusan fiskal ini. Makasih. Harus transparan. Nah, nanti Pak Fabio sebentar lagi pasti akan menjelaskan lebih detail seperti apa kemudian catatan dari Badan Kebijakan Fiskal supaya gamblang dan pembahasannya ini bisa memberikan solusi agar utang ini tidak kemudian menjadi satu-satunya jalan keluar untuk bisa keluar dari jurembab resesi. Sesaat lagi kita akan kembali. Sebelum saya ke Mas Haryadi dan juga ke Mas Luki, saya ke Pak Febrio terlebih dahulu yang sudah bergabung dengan saya melalui video conference. Pak Febrio tentunya tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Eriko dan juga Mas Derajat. Kita ingin tahu lebih jauh sebenarnya seberapa transparan sih kemudian Kementerian Keuangan ini bisa menjelaskan berapa kebutuhannya, berapa kemudian alokasi dana yang sudah dihitung, dan berapa kemudian rencana utang yang akan kembali diambil atau diputuskan begitu untuk bisa mendanai APBN yang semakin defisit ini. Silakan Pak Febrio. Ya, saya setuju sekali dengan asesmen dari Pak Derajat, Pak Eriko, dan juga Pak Haryadi. Keuangan negara itu harus setransparan mungkin, dan memang justru itu kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ini terakhir saya mau ambil data dari Bloomberg. Bloomberg ini melakukan analisis dari sekitar 60 negara berkembang dalam konteks bagaimana menghadapi COVID dan bagaimana kira-kira peluang untuk keluar dengan baik dari kondisi COVID. Nah, ini ada beberapa pertimbangan. Satunya tentunya adalah handling COVID itu sendiri seperti apa, satu. Lalu yang kedua adalah postur makronya, kebijakan makronya seperti apa selama ini, sehingga nanti dia akan punya peluang untuk di-merge di 2021, atau kalau sudah ada peluang untuk perbaikan, itu akan seperti apa. Indonesia, Bapak Ibu sekalian, itu tidak masuk ke bawah. Itu masuknya di ranking 20-an. Untuk handling COVID-nya kita mungkin tidak terlalu banyak yang bisa kita banggakan terus terang. Tapi dalam konteks kebijakan makro, Bapak Ibu sekalian, disiplin fiskal kita dalam bertahun-tahun terakhir, itu justru yang menyelamatkan kita terus terang untuk tahun-tahun ini. Kenapa? Debt to GDP ratio kita itu 30%. Dengan segala caveatnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Derajat. Lalu kalau saya bilang risikonya apa? Risikonya tetap ada. Kita tunjukkan misalnya tahun ini dengan defisit yang 6,34% itu, debt to GDP ratio-nya akan loncat dari 30% 2019 tahun lalu menjadi sekitar 37% kalau memang nanti benar-benar sampai ke sana gitu ya, itu tahun ini saja. Jadi loncatan itu saja harus sudah kita akui itu sebagai risiko, walaupun kita masih relatif sangat rendah dibandingkan emerging economies lainnya seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan sebagainya. Nah, satu lagi yang sering kami juga angkat, sering terakhir itu di Banggar dan juga di Komisi 11 adalah kami tunjukkan bahwa ini bukan tanpa risiko yang terlalu kecil juga. Kenaikan debt to GDP ratio, rasio utang itu dari 30 ke 37% dalam 1 tahun saja, itu serta-merta akan menaikkan biaya hutangnya itu juga. Biaya hutangnya itu tadi ada berapa cara melihatnya. Tadi Pak Derajat boleh juga itu melihat cara begitu. Kalau kami, salah satu yang kami gunakan adalah bagaimana biaya hutang ini
biaya bunganya. Jadi ini langsung real biaya bunganya. Aktual pembayarannya itu untuk 1 tahun itu akan berapa? Relatif terhadap rencana pengeluaran pemerintah, rencana belanja pemerintah. Nah ini contohnya kami keluarkan angkanya itu adalah biasanya itu sekitar 12%. Nah dengan defisit yang naik tahun ini dan kenaikan rasio utang tahun ini, itu langsung loncat bisa ke sekitar 15-16% tahun ini. Tahun depan dan tahun seterusnya itu akan berkutat di sekitar 15-16% itu. Itu mahal. Dan itu risikonya tinggi. Dan itu yang ingin kita jaga ke depan, risiko itu supaya turun. Terutama bunganya bisa turun apa tidak. Ya kalau kita minjamnya lebih banyak, ya tentu bunganya tidak akan turun-turun gitu ya, relatif terhadap bunganya. Nah ini yang selalu kita angkat. Dan bahkan ke terakhir sidang kabinet itu juga kita terangkan bahwa semua pengambil kebijakan ini bersama-sama, mulai dari Bapak Presiden, Menteri-Menteri, dan sebagainya, itu melihat bersama-sama. Ini loh yang harus kita lakukan, tapi ini loh biayanya dan ini risikonya. Jadi itu kita harus lakukan memang, karena pilihan-pilihan ini bukan pilihan-pilihan gampang dalam kondisi krisis yang sangat tidak umum seperti tahun ini. Tahun ini sudah seringkali saya sebutkan di mana-mana bahwa krisis kita tahun 2020 ini bukan krisis yang seperti kita lihat di textbook yang sudah pernah kita lihat, kita pelajari di bangku kuliah. Ini krisis yang memang sangat-sangat luar biasa membingungkan karena kita tidak tahu kapan berhentinya. Karena sumber dari krisisnya bukan perekonomian itu sendiri, tapi adalah krisis kesehatan. Nah, masalah transparansi kami sangat setuju, itu harus terus dilakukan. Bahkan ini yang menjadi praktek yang cukup baik, ini dalam beberapa tahun terakhir saya lihat, sejak saya dari luar pemerintah juga sudah melihat, bahwa setiap bulan Kementerian Keuangan itu mengumumkan yang namanya APBN kita, itu diumumkan pencapaian pengeluaran seperti apa tiap bulan, penerimaan seperti apa tiap bulan, arah defisitnya seperti apa. Jadi memang harus transparan sehingga pasar, nah ini saya menggunakan istilah pasar, ini memang sangat hati-hati. Kenapa? Karena utang kita itu lebih dari 80% dalam bentuk surat utang. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bendara Negara, Kementerian Keuangan, selalu dilihat, selalu dipantau, selalu di-scrutinize oleh pasar. Karena yang memberikan utang ke kita itu 80% lebih adalah pasar, yaitu orang-orang, lembaga-lembaga yang membeli surat utang kita. Sehingga kalau kita melakukannya dengan sembarangan, wah itu bahaya sekali. Nah ini memang akhirnya menjadi mekanisme yang sangat otomatis. Pemerintah itu tidak punya pilihan, harus transparan memang. Kalau semakin dia tidak transparan, rating kita akan jeblok. Nah itulah buktinya menurut saya memang, dan kebutuhannya jelas. Pemerintah memang harus terus transparan. Demikian Mbak Begita. Mas Luki, kalau melihat seberapa transparan dari pemerintah, termasuk juga tadi pasar yang tadi dimention oleh Mas Febrio, ini Mas Luki sendiri melihatnya seperti apa? Saya akan jelaskan kondisi pasar saat ini ya. Jadi indeks harga saham gabungan itu berada di angka 5.111, kemudian annual GDP growth kita berada di angka 2,97%, kemudian USD IDR atau dolar masih berada pada kisaran 14.540, kemudian harga emas sekarang sudah mendekati angka 2.000 US dollar per troy ounce. Artinya? Dan harga minyak dunia ada di 41 US dollar per troy ounce. Artinya dari keterangan itu sebenarnya ada baiknya seluruh stakeholder ini membuat stress test. Misalkan, satu, apabila dolar kembali ke angka 15.800 atau 16.000, itu stress test seperti apa untuk mengatur, mengendalikan, kemudian menjaga situasi pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan. Karena kalau kita lihat dari aspek yang lebih makro, mau tidak mau APBN juga memperhitungkan dua aspek tersebut, bagaimana kinerja harga dolar dan kinerja harga minyak dunia. Nah, stress test itu harus dibuat dan ada baiknya sehingga apa? Publik juga bisa mengetahui secara transparan. Misalkan nanti minyak kembali ke angka 60 US dollar per barrel, sementara minyak dijadikan dasar perhitungan APBN, itu kita mau apa? Kedua, misalkan indeks harga saham gabungan yang tadinya year to date itu ada di angka 6.414, sekarang di angka 5.111. Apabila nanti mengalami koreksi, lantas bagaimana? Mengapa perusahaan-perusahaan IPO atau perusahaan-perusahaan yang mempersediakan dirinya untuk transparan di publik sekarang
belum tumbuh signifikan. Kenapa? Berarti apa? Baik itu dari sisi stakeholder, kemudian baik itu dari sisi shareholder, itu sedang membatasi diri sebenarnya. Mengapa sebutlah go public itu tidak menjadi pilihan kali ini. Nah, itu jadi saya melihat bahwa aspek transparansi ini perlu dieliminir dengan apa? Membuat stress test. Tahun-tahun sebelumnya, sebutlah tahun 2014 itu sudah ada stress test pada saat kita berada pada level indeks koreksi cukup besar, kemudian rupiah juga cukup melemah dan dolar cukup tinggi. Artinya saya kira itu stress test cukup baik dalam penyelenggaraan. Kalau kita mau memperbaiki tingkat transparansi, kemudian APBN, kalau kita lihat tinjauan APBN secara dasar kan fungsinya adalah alokasi, distribusi dan stabilisasi. Nah, kita ini menginginkan stabilisasi agar seperti Mas Haryadi memiliki stabilisasi pandangan untuk melakukan kegiatan wirausaha. Kemudian dari Mas Eriko misalnya memiliki pandangan-pandangan untuk mendorong organ ya atau sebutlah secara sistemik bagaimana sebenarnya program-program apakah itu stimulus ataukah itu program akselerasi untuk menangani apabila skenario-skenario itu terjadi gitu. Dan saya kira itu juga tadi sudah diungkapkan oleh Mas Derajat mengenai rasio. Nah, itu yang terpenting menurut saya itu karena hutang mau tidak mau bukan berarti kita tidak boleh berhutang, tetapi dalam pandangan pasar berhutang itu baik karena ada investment grade, ada credit rating. Justru yang mampu mengelola hutang dengan baik itu memiliki pasar memiliki pandangan negara ini mampu mengatasi persoalan-persoalan atau dinamika volatilitas pasar. Yang jadi persoalan sekarang satu, kalau hutang tidak tepat sasaran bagaimana? Kalau tidak produktif bagaimana? Kalau ternyata mendekati angka default itu mau apa? Gitu. Lalu bagaimana kemudian pengusaha melihat kondisi ini? Seberapa panjang nafasnya kalau kita melihat kondisi yang sekarang mengenai kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang konon kabarnya masih belum cukup cepat. Sesaat lagi kita akan lanjutkan. Utangnya makin besar, diharapkan memang bisa menggeliatkan perekonomian supaya teman-temannya Mas Haryadi pengusaha ini bisa kembali berusaha. Tetapi apakah ini sudah cukup dan sudah bisa membuat pengusaha ini paling tidak bernafas lebih panjang? Mas Haryadi silahkan. Iya, tadi menarik Mas Tuki bilang apa? Stress test gitu ya. Kalau kita mah udah stres beneran. udah nggak pakai tes lagi. Bukan dites, udah stres lagi. Jadi nggak perlu dites. Masih mau dites. Nah, orang stres kok dites itu, jadi nggak nyambung gitu. Jadi kalau dari sisi kondisi yang sekarang ini memang kami juga selalu berkomunikasi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, juga teman-teman dari Kementerian Perekonomian. Memang kita melihat stimulus yang saat ini berjalan itu lebih ke UMKM ya. UMKM itu memang sudah berjalan dan dengan perbankan dengan POJK nomor 11 itu juga sudah mulai banyak perkembangan yang kita lihat karena pihak bank juga berkepentingan. Kalau dia nggak melakukan restructuring, dia sendiri kan pencadangannya juga akan bermasalah. Jadi di situ ada. Tapi yang jadi masalah besar itu kan sebetulnya adalah karena hilangnya demand. Gitu. Demand ini tiba-tiba hilang dan itu semua sektor mengalami hal yang sama. Jadi kalau kita mau betul-betul memulihkan kembali ekonomi itu memang di sisi demand ini juga harus diperhatikan gitu. Jadi saya kok melihatnya selama pandeminya ini sendiri tidak tertangani dengan baik dan masyarakat itu masih punya kekhawatiran yang tinggi, ini kan akan jadi masalah terus gitu. Jadi kalau kita melihat beberapa contoh negara-negara yang sudah dalam tanda petik ya, selain Cina ya, itu kan seperti peers kita Thailand dan Vietnam udah melakukan itu karena dia dari awal penanganan pandeminya itu cukup baik. Nah, kita ini jadi kita harus, kalau saya tidak hilang fokus lah. Problemnya di situ kok. Mau stimulus berapa aja selama masyarakatnya itu selalu menjadi takut dan ditakut-takuti juga ya, karena memang terus kan beritanya begitu terus, itu kan susah Mbak. Apalagi kalau yang misalnya sektor di tempat saya nih pariwisata. Itu berat karena pariwisata itu adalah bisnis yang terkait dengan pergerakan manusia. Nggak ada yang namanya pariwisata diem-dieman gitu ya, nggak mungkin. Pasti itu adalah terjadi pergerakan. Nah, sebetulnya sektor yang lain juga begitu, sangat terkait dengan pergerakan manusia. Jadi ini yang perlu kita lihat. Perkara stimulusnya seperti apa? Yang kita lihat sekarang ini yang dibutuhkan kan stimulus untuk bertahan. Jadi untuk survival mode. Jadi untuk bertahan. Nah, ini sekarang pertanyaannya adalah kalau hanya bertahan saja
tapi juga tidak dijalankan kegiatan ekonominya juga jadi masalah, Mbak. Jadi yang sekarang kami lihat itu even di survival mode-nya juga kita merasanya kurang, Mbak. Jadi kayak misalnya ya ini baru aja lah, mudah-mudahan Pak Febri ini benar yang diumumkan oleh Pak Luhut ya kemarin ya 100 triliun untuk yang non UMKM, non BUMN ya. Mudah-mudahan bisa betul-betul bisa berjalan. Karena kita melihat transmisi dari keputusan sampai itu dieksekusi itu juga panjang gitu loh. Ceritanya panjang. Nanti kalau kita panjang terus juga susah. Nah, sekarang ini pada posisinya begini, Mbak. Jadi mau tidak mau sekarang sektorial itu ya kita udah bergerak aja deh gitu loh. Peduli amat deh ini pandemi akhirnya gimana. mengupayakan solusi sendiri-sendiri. Iya, jadi sebetulnya agak sedikit bahaya juga karena kita udah nyerempet pokoknya. Tapi kalau kita bertahan terus ini juga repot gitu loh. Dan fokus kita hari ini juga masalah penambahan utang. Kalau kami bisa memahami, memang kalau memang nggak ada jalan lain, mau nggak mau memang harus dilebarkan. Jadi ya mohon maaf nih kalau teman-teman yang punya pandangan kontra ya terhadap utang, ya memang sekarang jalan keluarnya gimana nih? Memang betul bahwa kita kayak Mas Derajat tadi fokusnya mana nih sih, dihitung yang benar ya, transparannya itu kita setuju. Boro-boro itu Mas Derajat yang udah diputusin yang nggak jalan-jalan gitu. Ini kan utang nyangkut. Utang ngomong lebarin utang sekarang nanti juga kejadiannya tahun depan juga gitu loh. Jadi nggak masalah juga. Jadi menurut saya lebih baik berjaga-jaganya dan paling penting adalah eksekusinya itu harus bisa menjadi kenyataan gitu, Mbak. Gimana Pak Febrio, ternyata walaupun ini sudah digembar-gemborkan, bottleneck-nya ini masih ada dan jangan-jangan kepanjangan sampai tahun depan nggak kelar-kelar nih Pak. Ya, itu yang menjadi concern kami. Kalau kita lihat sampai realisasi semester 1 sampai Juni ya, itu terlihat memang pengeluaran pemerintah lah yang menjadi masalah. Kita sudah menyiapkan anggarannya, kementerian dan non-kementerian itu kurang tepat membelanjakannya. Nah, ini yang harus menjadi evaluasi kita nanti bulan demi bulan ini, bahkan minggu demi minggu kita lihat monetnya ini untuk program pemulihan ekonomi nasional ini, mana yang jalan dorong, mana yang nggak jalan stop ganti program. Nah, itu yang menjadi mindset kita sekarang. Mudah-mudahan kita bisa gerak lebih cepat. Untuk penjaminan kredit modal kerja korporasi, Pak Haryadi, itu tadi kan baru tanda tangan ya tadi pagi itu, dan itu memang cukup menggembirakan Pak. Sekaligus saya laporkan juga ini ke teman-teman sekalian. Tadi itu yang tanda tangan itu berapa belas bank itu dengan komitmen mereka akan menyalurkan kredit modal kerja untuk korporasi itu sekitar 30 triliun di 2020 saja. Jadi kalau targetnya 100 itu kan sampai akhir tahun 2021. Tapi yang sudah kita dapat komitmennya sejauh ini 30 triliun dan itu baru first round. Nanti ada second round lagi, beberapa bank yang akan tanda tangan PKS dengan lembaga penjaminnya ini LPEI. Harapannya kita bisa lebih banyak ya komitmennya mereka untuk menyalurkan kredit modal kerja yang di atas 10 miliar ini Pak. Nanti harapannya, karena tujuan kita untuk kredit modal kerja korporasi ini adalah terutama yang padat karya dan juga sektor-sektor yang terdampak sangat dalam. Apa itu ya, misalnya dampaknya kita bisa lihat salesnya turun lebih dalam daripada 30%. Nah, itu memang banyak tuh Pak, sektor-sektor seperti itu. Manufaktur, sepatu, tekstil itu banyak yang kena kemarin, walaupun sekarang sudah sedikit mulai pulih ya. Tapi kita ingin yang padat karya ini kita berikan support. Kenapa? Karena memang kita ingin membatasi supaya tingkat pengangguran tidak naik terlalu tajam. Kalau naik kan sudah pasti naik. Ini kita memang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tahun ini kita pertumbuhan ekonominya akan sangat terkoreksi dibandingkan sebelumnya biasanya gitu ya. Jadi memang saya sangat setuju dengan asesmen Pak Haryadi dan teman-teman tadi. Pemerintah harus gerak cepat. Fokusnya tahun ini adalah dalam 5 bulan ke depan bagaimana membelanjakan apa yang sudah direncanakan ini sehingga dampaknya sebesar-besarnya untuk menghindari pengangguran, mengurangi tingkat kemiskinan, dan masyarakat bisa beraktivitas lagi walaupun terus terang risikonya ini belum hilang karena COVID-19-nya kan masih ada. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita nggak akan segera pulih ke 5%. Tahun ini kalau di Q3-nya kita tidak negatif itu sudah bagus. Kalau di Q4-nya kita bisa di atas 2%, 3% itu sudah bagus. Nah itu nanti pelan-pelan kita menyesuaikan. Semoga segera vaksinnya ketemu. Oke,
Jadi memang sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi kita coba nanti tanya sama Mas Derajat. Sebenarnya kalau dari catatan Mas Derajat dan juga Mas Luki, di mana sih bottleneck-nya ini sehingga ini bisa dipercepat agar utangnya dan defisitnya ini tidak terus meluas. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pelebaran defisit untuk APBN 2021. Kami akan menggunakan berbagai sumber pendanaan yang memiliki risiko paling kecil dan dengan biaya yang paling kompetitif atau paling rendah. Kemudian kita akan melakukan penerbitan surat berharga negara di domestik maupun di global. Menurut saya sih cukup bijak ya. Kalau emang udah nggak punya dana, mau nggak mau dia harus berhutang gitu. Karena kita juga dengan APBN juga udah nggak cukup, dari PDB kita juga nggak cukup, minus istilah kasarnya gitu kan. Jadi mau nggak mau ya harus cari pembiayaan lain mereka. Dan juga untuk COVID ini mau nggak mau pemerintah harus turun tangan dalam sih. Karena UMKM juga udah banyak banget, sampai 50% yang gulung tikar istilah kasarnya. Jadi ya nggak mau, pemerintah harus bantu sih. Kayaknya sih agak kurang tepat ya. Kenapa harus sekarang? Kenapa nggak kemarin dari awal-awal itu nanggulangin COVID-nya lebih tepat daripada harus nambah utang? Oh gitu? Iya. Sekarang juga kan kasus COVID-nya juga masih nambah. Belum teratasi dengan tepat kan berarti? Kalau saya tepat-tepat aja. Yang penting anggaran yang dipakai yang dari utang itu emang benar-benar dipakai untuk menangani ekonomi gitu loh. Karena hampir seluruh dunia juga menambah utang mereka untuk memperbaiki ekonomi gitu loh. Menurut saya sih kurang tepat ya, sebaiknya karena Indonesia ini kan kaya, kita bisa nyari langkah yang lain gitu selain utang lagi, karena utang kita udah banyak, kenapa kita nggak memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia aja gitu. Segala daya dan upaya sebenarnya sudah dilakukan dan utang ini sepertinya jadi solusi terakhir. Mas Derajat gimana dong? Yang kira-kira ke depannya nih kita bagi-bagi di sisa segmen ini. Ya, biasanya saya tuh keras sekali soal utang. Ya, terus terang ya karena saya juga filosofi hidup saya memang saya nggak suka berutang ya. Tapi memang kondisi sekarang itu berat. Nah, cuma memang ada satu hal yang saya masih mengganjal pilihan kebijakan yang diambil pemerintah ketika antara public health dengan ekonomi diadu. Akhirnya makin dalam gitu permasalahannya. Jadi kita lihat aja deh negara-negara yang berhasil mengatasi public health-nya dulu ya. New Zealand itu di kuartal pertama dia tuh pertumbuhannya hanya minus 0,2% di kuartal pertama. Pada saat puncak-puncaknya lockdown. Sekarang di New Zealand kita udah bisa nonton lagi rugby league segala macam udah tanpa masker sekarang. Walaupun karena dia mengizinkan orang keluar ke Inggris balik lagi, akhirnya kasusnya ada lagi. Tapi sangat terkendali. Jadi ketika kasusnya terkendali, ekonominya turunnya hanya sedikit. Sekarang saya rasa sudah mulai turun. Taiwan ya. Taiwan juga melakukan sama. Taiwan itu hanya 120 kilo atau 130 km dari Cina. Dia ada 2,7 juta turis dari Cina datang setiap tahun. Dia ada 800.000 orang Taiwan tinggal di Cina. Jadi risikonya tinggi sekali. Januari dia sudah ada kasus, langsung dia tutup. Langsung dia lakukan public health measures yang betul-betul luar biasa ya. Pada saat puncak-puncaknya lockdown, Taiwan masih tumbuh 1,59%. Artinya apa? Artinya jangan pemerintah terlalu fokus di ekonomi, public health-nya jadi ketinggalan. Nah, saya melihat sekarang public health-nya ketinggalan. Kasus kita ini, ya maaf kalau Pak Jokowi mengatakan kita ada second wave, nggak bisa dari sisi orang kesehatan. Kebetulan master saya ekonomi kesehatan. Dari sisi orang kesehatan, first wave aja belum kelar kita. Dibilang puncaknya nanti September, nobody knows puncaknya kapan. Jadi saya berharap pemerintah melakukan reorientasi fokus kebijakan, fokuskan kepada public health ya, termasuk dalam investasi untuk vaksin dan sebagainya ya, sehingga nanti orang punya confidence seperti yang dikatakan oleh Mas Haryadi tadi. Ekonomi akan tetap susah, akan tetap bottomless pit, akan tetap makin dalam selama orang tidak berani berjalan bergerak untuk melakukan kegiatan. Itu kuncinya di situ. Sesaat lagi kita minta closing statement dari semuanya. Tetap bersama kami. Jadi solusi apa yang kemudian bisa ditawarkan untuk menjadi masukan kepada pemerintah? Kita punya sisa durasi 4 menit, Bapak-Bapak 1 menit termasuk untuk Pak Febrio. Silakan DPR.
Ya, Mbak Brigita, sebenarnya apa yang disampaikan tadi Mas Luki, kita sudah lakukan kepada pemerintah, bisa ditanya Pak Nathan, bahwa kita meminta pemerintah melakukan stress test. Bukan hanya pemerintah, BI, OJK, LPS, semua kita... Sampai mereka stressful beneran. Ya, memang harus stres pada saat ini. Karena kenapa? Untuk kepentingan rakyat. Dan bahkan kita sampai yang sekecil-kecilnya, Mbak, bagaimana mengefektifkan UMKM. Bahwa ada dana-dana yang bisa memperkuat UMKM ini. Karena kenapa, Mbak? Ada satu hal yang patut kita syukuri juga di Indonesia ini. Ternyata 55-60% itu adalah sektor konsumsi. Nah, itu yang paling penting. Sebenarnya yang paling utama dari semua ini, bagaimana sektor konsumsi ini bisa berjalan dengan baik, distribusinya bisa berjalan dengan baik, kemudian apa, produk-produk pertanian, Mas Luki. Nah, disinilah letaknya sebenarnya kedaulatan pangan, ketahanan pangan, ini yang bisa kita tingkatkan secara maksimal. Nah, jadi di tengah situasi yang sulit ini, memang di tempat Mas Haryadi memang pasti ada problem, tapi disinilah kesempatan kita, siapa yang bisa kembali untuk bisa menyesuaikan diri atau yang disebut dengan adaptasi itu. Kalau saya tidak setuju sebenarnya, Mbak, yang disebut dengan namanya new normal. Tidak ada yang namanya new normal. Pola hidup baru, hidup sehat, pola baru. Nah, ini yang diterapkan sekarang dan semua kita menyesuaikan diri, termasuk DPR. Di sini day by day, boleh ditanya Pak Nathan, day by day kita ikuti dan kita memberikan masukan. Dan di sini juga yang luar biasa nih, Mas, dari PAN ya. Bahkan kita semua, bahkan yang namanya katakan oposisi, ini bisa bersatu, bisa bersama-sama. Karena kenapa? Ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Dan ini yang harus kita perjuangkan dengan secara maksimal. Begitu, Mbak Brigita. Ya, saya ingin menanggapi komentar Mas Haryadi tadi mengenai stres. Artinya stres test menurut pandangan saya itu adalah menguji ketahanan gitu. Artinya memang kita ketahui situasi saat ini memang udah pada stres sih. Hanya kita perlu membuat skenario bagaimana apabila skenario yang sangat buruk itu terjadi. Lantas apa yang akan dilakukan? Contoh seperti kita ketahui saat ini. Sebut saja pengusaha atau perusahaan atau korporasi memiliki hutang bank. Hutang bank sekarang sudah diberikan relaksasi. Diturunkan bunganya, kemudian diberi penundaan pembayaran pokok. Masa penundaannya 12 bulan. Pertanyaannya, bagaimana ketahanan tersebut apabila bulan berikutnya itu, atau bulan yang baru setelah 12 bulan itu berlalu, itu terjadi dan ternyata belum adanya pemulihan ekonomi. Jadi apa yang benar dibutuhkan? Menurut pandangan saya itu, dengan adanya potensi-potensi, menanggapi juga tanggapan dari Mas Eriko tadi, karena GDP Indonesia ini disumbang dari GDP per wilayah, ada baiknya dibuat klasterisasi. Mana saja sih kontributor pertumbuhan ekonomi yang paling baik di wilayah-wilayah, mana saja sih sektor-sektor pilihan, dan pasar memiliki sektor-sektor tersebut, dan pasar dapat mengapresiasi dengan kepentingannya langsung sebagai demand side, dan supply side dapat berfungsi dengan utuh. Karena apa? Telah dipilih klaster-klaster yang memang benar-benar dapat menjadi trigger pertumbuhan ekonomi. Mas Haryadi? Ya, kalau saya memberikan catatan gini, jadi kalau kita lihat stimulus yang saat ini berjalan, Mbak, itu lebih berat di sisi supply side-nya ya. Jadi di demand side-nya itu sebetulnya kurang. Jadi yang terjadi di demand side itu justru tidak efektif, kayak misalnya bansos ya. Bansos itu kan berupa natura, diberikan sembako dan sebagainya. Ini juga mungkin catatan untuk Mas Febrio. Jadi menurut pandangan kami di sisi demand side ini juga harus diseimbangkan. Karena kalau ini di sisi demand-nya ini tidak dibangun, jadi intinya adalah perlu segera dibuat yang namanya jaring pengaman sosial, bantuan sosial bantuan langsung tunai. Itu harus dibikin karena itu akan mempunyai multiplier effect yang jauh lebih besar daripada sekedar bansos. Ini kalau pemahaman kami. Jadi sekarang ini harus segera diseimbangkan nih, Mbak. Karena kalau hanya supply side-nya aja, ya kita juga perlu, tapi di demand side-nya juga sangat perlu karena tanpa adanya intervensi kepada masyarakat untuk mereka punya daya beli, ini juga akan berat nantinya. Mas Derajat, singkat. Saya ingin usul aja ke Mas Febrio karena di BKF ya Mas Febrio. Tolong kalau bisa mungkin BKF kumpulkan ahli-ahli kesehatan, ahli epidemiologi, dokter ya, untuk minta masukan mereka spending kesehatan apa yang paling mendesak segera dilakukan untuk mengatasi pandeminya ini. Karena kalau kita nggak bisa atasi pandemi, ekonomi akan berlarut-larut terus ya. Bisa lewat Zoom, bisa lewat apa, kalau ini dilakukan nanti akan ketemu butir-butir kebijakan, langkah-langkah yang mungkin langsung bisa dimasukkan dalam budget di Kementerian Keuangan. Saya sepakat, kita oposisi, pemerintah segala macam kita harus bersatu karena ini masalah kita bersama. Mas Febrio, singkat. Ya, ini dari awal tahun memang sudah terbukti kita semua ini satu tim.
mulai dari Bapak, Ibu, anggota DPR, pengusaha, masyarakat, semuanya kita bersama-sama. Ini kelihatan sekali memang dari awal kita kompak. Dan harapannya ini yang kita terus pelihara, supaya yang namanya burden sharing, kita sama-sama tanggung jawab, kita berusaha memikirkan bersama-sama. Dan kalau ada yang nggak benar, yang dibilang itu nggak benar, kita benerin bersama-sama. Dan saya pikir ini adalah kekuatan yang tidak kecil bagi kita sebagai satu bangsa ya. Jadi harapannya walaupun kita menghadapi yang the worst saat ini, harapannya kita masih bisa lah untuk berusaha untuk hidup walaupun tidak 100% untuk 2020 ini, 2021 harus lebih baik lagi. Dan ini silahkan terus kita dikritik, pemerintah perlu untuk dapat masukan-masukan, mana yang jalan kita dorong terus, mana yang kurang jalan kita butuh feedback. Demikian ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih Mas Febrio, terima kasih Mas Luki, Mas Haryadi, Mas Eriko, dan juga Mas Derajat. Mudah-mudahan saja kebijakan ini bisa segera terimplementasi dengan baik agar permasalahan, baik permasalahan pandemi ataupun permasalahan ekonomi bisa terselesaikan secepat-cepatnya agar kontraksi ini tidak semakin meluas. Saya Brigita Manwara pamit, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih semuanya.